Bayangkan ini, sebuah bangunan raksasa yang terbuat dari 2 juta blok batu, dibangun tanpa semen modern, tanpa mesin berat, tanpa perhitungan komputer. Tapi sudah bertahan lebih dari 1.200 tahun. Dia bertahan dari gempa bumi, letusan gunung berapi, bahkan terkubur di bawah tanah dan abu vulkanik selama ratusan tahun. Padahal, bangunan modern kita beberapa puluh tahun sudah retak-retak. Ini bukan film fiksi ilmiah, ini Candi Borobudur. Dan hari ini, kita akan membongkar rahasia keawetannya yang bikin para insinyur modern geleng-geleng kepala. Coba tebak, berapa kali gempa bumi besar yang mengguncang Jawa Tengah sejak Borobudur dibangun? Menurut data BMKG dan penelitian dari ITB, wilayah ini mengalami lebih dari 50 gempa signifikan dalam 1.200 tahun terakhir. Dan tebak berapa kali candi ini roboh total? Jawabannya adalah 0. Gak cuma itu, candi ini pernah terkubur selama 800 tahun di bawah tanah dan vegetasi tebal, ditemukan kembali oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814 dalam kondisi yang surprisingly masih utuh. Jadi, apa rahasianya? Ada 5 teknik konstruksi kuno yang digunakan para arsitek Sailendra ini, dan semuanya masih relevan sama ilmu teknik modern kita sekarang. Rahasia pertama, mereka gak cuma naruh batu di tanah. Mereka membuat apa yang insinyur modern sebut sebagai sistem fondasi terdistribusi. Lihat ini, di bawah candi, ada lapisan tanah yang dipadatkan dengan teknik khusus yang disebut sterilized soil. Terus, batu-batu pondasi gak disusun monolit tapi seperti rakit. Setiap batu saling mengunci, membagi beban ke seluruh permukaan. Bedanya dengan bangunan modern, kalau bangunan kita pakai pondasi pilar yang fokus di titik tertentu, Borobudur menggunakan floating foundation, beban disebar merata ke seluruh area, sehingga tekanan ke tanah hanya sekitar 4-5 ton. Jadi kalau ada gempa, gak ada titik lemah yang runtuh duluan. Ini namanya load distribution, konsep yang sama dipakai di jembatan modern dan gedung tahan gempa di Jepang sekarang. Tapi mereka baru nemu teori ini di abad ke-20. Borobudur, abad ke-8. Rahasia kedua, apa yang merekatkan 2 juta blok batu ini? Bukan semen Portland modern. Para arsitek kuno menggunakan campuran yang para peneliti dari ITB dan Universitas Gajah Mada sebut volcanic ash mortar atau mortar abu vulkanik. Abu vulkanik dari Merapi ya. Gunung yang sama yang beberapa kali hampir musnahkan candi ini justru menjadi bahan rahasia. Ketika dicampur dengan kapur dan air, abu vulkanik bereaksi kimia membentuk senyawa kalsium silikat hidrat yang lebih kuat dari semen modern dalam beberapa aspek. Mortar ini punya sifat self-healing atau penyembuhan diri. Kalau ada retak kecil, mineral dalam mortar akan bereaksi dengan air hujan dan menutup retak itu sendiri, sebuah fenomena yang disebut autogenous healing. Bangunan modern kita, kalau retak, ya retak, harus diperbaiki manual. Peneliti dari ITB dan Universitas di Jepang masih mempelajari formula ini dalam proyek preservasi UNESCO. Bayangkan, teknologi 1.200 tahun lalu masih jadi misteri yang dipelajari ilmuwan modern. Rahasia ketiga, bentuknya bukan cuma indah, tapi sangat fungsional. Borobudur dibangun dalam bentuk mandala, kombinasi persegi dan lingkaran yang sempurna mengikuti kosmologi Buddha. Tapi dari sudut pandang teknik sipil, ini adalah structural geometry yang jenius. Lihat, bentuk piramida terpotong ini membuat pusat gravitasi bangunan sangat rendah dan tepat di tengah. Hanya sekitar 10 meter di atas permukaan tanah untuk struktur setinggi 35 meter. Rendah sama dengan stabil, tengah sama dengan simbang, plus setiap tingkatan menyusut ke atas dengan rasio 1:2, mengurangi beban di bagian bawah secara bertahap. Inilah mahakarya teknik sipil kuno yang tetap kokoh berdiri selama ribuan tahun. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana Borobudur tetap berdiri tegak selama 1000 tahun? Mari kita bandingkan dengan keajaiban teknik modern saat ini. Borobudur menggunakan sistem distribusi beban yang cerdas. Seperti kerangka baja pada pencakar langit, setiap batu saling mengunci untuk menciptakan stabilitas struktur yang maksimal. Tanpa komputer, arsitek kuno mencapai presisi geometri yang luar biasa. Margin kesalahan mereka sangat kecil, membuktikan kecerdasan teknik yang jauh mendahului zamannya. Warisan agung ini adalah bukti nyata kecanggihan rekayasa nenek moyang kita. Borobudur, sebuah harmoni abadi antara seni dan teknologi tinggi. Rahasia keempat, musuh terbesar bangunan batu adalah air. Air masuk, batu mengembang, retak, hancur. Tapi Borobudur punya solusi canggih yang ditemukan saat restorasi JCA 1973 sampai ke 1983. Di dalam tubuh candi,
Ada sistem drainase tersembunyi dengan 1460 lubang drainase kecil. Lubang ini mengalirkan air hujan dari puncak ke bawah tanpa merusak struktur. Lihat relief-relief ini. Relief-relief air mancur ini bukan cuma hiasan. Mereka menandakan jalur aliran air yang sebenarnya ada di dalam struktur, sebuah hidden hydrology yang sangat advance. Para arsitek kuno memahami konsep kapilaritas dan tekanan air pori yang baru dipelajari modern engineering di abad ke-20. Gedung-gedung modern kita sering bermasalah dengan rembesan air. Tapi candi ini sudah 1200 tahun dan sistem drainasenya masih berfungsi setelah direstorasi. Rahasia kelima dan yang paling bikin geleng kepala, mereka membangun ini tanpa blueprint, tanpa AutoCAD, tanpa ETABS. Sebagai yang paham teknik, saya bisa bilang, ini gila. Bangunan seluas 123 meter x 123 meter, tinggi 35 meter, dengan 2.672 relief panel dan 504 arca Buddha, dibangun tanpa gambar kerja detail. Rahasianya adalah modular construction dan geometric repetition. Mereka menggunakan sistem modul dengan ukuran dasar 25 cm x 25 cm x 50 cm untuk batu-batu. Setiap relief, setiap ukuran batu, mengikuti pola matematis tertentu dengan rasio emas yang konsisten. Jadi mereka nggak perlu gambar per detail, mereka punya template dalam pikiran. Ini konsep yang sama dengan konstruksi prefabrikasi modern. Bedanya, mereka melakukannya dengan ukiran tangan di 2 juta blok batu. Presisi yang mereka capai, beberapa milimeter antar batu, itu standar yang bahkan sulit dicapai mesin modern. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari para arsitek kuno ini? Mereka memahami tanah lebih baik dari kita. Mereka memanfaatkan material lokal dengan sempurna. Mereka mendesain dengan memikirkan 1000 tahun ke depan, bukan 50 tahun. Dan mereka membuktikan, teknologi tinggi bukan tentang mesin, tapi tentang pemahaman. Candi Borobudur bukan cuma warisan budaya. Ini adalah textbook teknik sipil yang hidup. Setiap batu, setiap relief, setiap sudutnya adalah pelajaran tentang bagaimana membangun untuk abad. Jadi, lain kali kamu lihat bangunan modern yang retak dalam 10 tahun. Ingat, 1200 tahun lalu, tanpa teknologi modern, para arsitek kita sudah membuktikan bahwa bangunan abadi itu mungkin. Mereka hanya perlu memahami alam, bekerja dengan alam, bukan melawan alam. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana peradaban kuno membangun monumen megah tanpa teknologi modern? Dari presisi potongan batu yang luar biasa di situs kuno hingga struktur teknik sipil yang tetap kokoh berdiri selama ribuan tahun. Teknik konstruksi masa lalu menyimpan banyak rahasia besar yang masih sulit dijelaskan ilmu pengetahuan modern hingga hari ini. Apakah itu murni kecerdasan manusia atau ada teknologi canggih yang kini telah hilang dari sejarah? Gimana menurut kalian? Teknik konstruksi mana yang paling bikin kalian takjub? Tulis di komentar. Referensi lengkap dari video ini saya cantumkan di deskripsi. Dan kalau kalian suka konten tentang rahasia teknologi kuno dan teknik sipil yang menarik, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena masih banyak rahasia bangunan bersejarah lain yang akan kita bongkar. Tonton juga video kita tentang judul video terkait. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teruslah bereksplorasi dan temukan keajaiban di balik struktur dunia kita.